Sahabat mancing, di video saya sebelumnya saya menggunakan reel bait casting ini untuk memancing jigging. Oke, mancing strike. Wah, mancing strike. Mancing strike. Mancing strike. Mancing. Sampai lepas. Ke depan. Antar, jangan diturunin dulu. Hai. Akhirnya. Mantap. Dra, coba naik kalun, Dra. Pangman anu mesyut biar, Dra. Mantap. Oke, joran listrik. Ini udah agak siang makannya nih, sobat mancing. Box di box. Oke. Nah. Oke. Itu dia, udah kelihatan. Kerapu, cuy. Mantap. Mantap, sobat mancing. Yes. Dan kemarin reel ini banyak ditanyakan oleh sahabat mancing ketika saya menggunakan jigging, sedangkan reel ini adalah reel bait casting. Apa alasannya dan bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk jigging, nyaman tidakkah? Kita akan bahas. Baik, sahabat mancing, ini adalah reel bait casting dengan merek ini. Karena ini bukan endorse, jadi silakan saja dilihat untuk merek dan spesifikasinya. Kemudian ini adalah handle yang saya buat sendiri, sobat mancing. Ini handle aslinya adalah ini. Terus kenapa saya menggunakan handle ini untuk memancing jigging? Karena menurut saya, sobat mancing, handle dengan panjang yang lebih seperti ini, ya, apalagi dengan hanya satu saja untuk gripnya atau pegangannya, otomatis kita lebih nyaman dalam memainkan reel ini, sobat mancing. Kemudian untuk putaran sendiri juga otomatis putaran dari handle ini lebih lambat dari handle yang aslinya ini, sobat mancing. Jadi kalau untuk memancing jigging, putaran lambat seperti ini malah recommended ya, sobat mancing, karena putaran cepat itu biasanya digunakan untuk memancing casting. Nah, sekarang kita cek dulu deh dalamnya, sobat mancing. Reel ini harganya sekitar 200 ribuan saja. Jadi saya terkesan memang memaksa untuk reel ini untuk memancing jigging. Namun pada kenyataannya memang saya bisa menggunakannya sampai di kedalaman 60 bahkan 70 meter kemarin. Oke. Ini adalah handle customnya. Ini saya belum sempat videokan memang, sobat mancing. Jadi mungkin suatu saat nanti saya akan membuat video khusus untuk membuat handle ini. Magnet brake simple, sobat mancing, seperti ini. Ini side plate-nya di bagian kanan, dan kita bisa membuka seperti ini saja untuk spoolnya. Oke ya, ini ada karat yang harus kita buang. Nah, ini sembari kita juga langsung untuk servis ringan, sobat mancing. Kemudian yang berikutnya, sembari kita maintenance, kita juga lihat ini. Kita bersihkan bagian-bagian yang ada bekas-bekas air. Oke, dan berikutnya ini adalah star drag. Nah, ini juga ada beberapa tanda-tanda korosi yang harus kita singkirkan nanti. Nih, sobat mancing, bagian-bagian yang ada di trapnya. Sekedar
masukan ataupun sekedar informasi nih, kalau saya sobat mancing ketika membongkar reel seperti ini, saya biasa urutkan agar tidak lupa. Mengurutkan naroknya ya sobat mancing ya. Apalagi untuk kita yang baru misalnya membongkar itu biasanya lupa. Jadi diurutkan di mana tempatnya dan di mana letaknya. Kalaupun bisa juga difoto juga lebih bagus. Ini untuk tension knob-nya. Kita lihat di sini sudah ada bercak-bercak calon karat. Ini kita bersihkan juga. Lalu saya akan mencoba untuk membongkar reel ini. Sekalian saya maintenance. Servis ringan maksudnya ya. Sembari kita Oke. Ini dia isi dalamnya dari reel Ogawa ini yang saya gunakan untuk jigging kemarin. Perhatikan di sini sudah ada calon-calon karatnya, ini sudah harus kita bersihkan. Ini drive gearnya. Ya, ini sistemnya sangat-sangat sederhana. Dengan ini karbon untuk dragnya. Oke. Jadi ingat, kalau membersihkan biasanya saya selalu menerapkan ini. Ketika saya sudah bersihkan, saya taruh lagi seperti ini dan tidak berantakan ya, agar tidak lupa. Jadi karena manusia itu punya keterbatasan. Nah, ini ada beberapa yang harus kita bersihkan. Ini adalah bagian pinionnya. Kita cek dulu. Oke. Yap. Ini sudah mulai ada semacam karat-karat seperti ini. Kita bersihkan. Jadi untuk reel satu ini, mungkin untuk reel dengan harga kisaran 200 ribuan, saya rasa hampir semua sama sistemnya seperti ini. Atau mungkin bahkan untuk yang lebih mahal juga ada yang seperti ini, hanya saja tentunya bahannya lebih bagus. Ini lebih banyak plastik, tapi kemarin saya gunakan sih masih oke-oke aja. Baik sobat mancing, setelah saya bongkar semua, kita sedikit berkenalan dan tempat mana-mana saja yang harus dibersihkan untuk reel bait casting ini. Yang pertama kita lihat body dulu. Ini adalah bagian body dan ini adalah bagian utama dari semua part yang ada. Ini sobat mancing, line guide yang ada di reel bait casting ini. Ini ada yang namanya worm shaft, seperti cacing seperti ini. Ini yang biasanya sering sekali kena cipratan. Ini kita bersihkan. Alangkah lebih bagusnya lagi jika kita bongkar semua. Tapi untuk pemakaian yang wajar, artinya tidak tercebur sih, saya rasa dibersihkan seperti ini juga tidak masalah. Dan memberikan sedikit grease tentunya. Oke, sobat mancing, setelah semua diisi pelumas, kita coba pasang kembali, sobat mancing. Jangan sampai ada yang terlupa. Kita pasang pinionnya terlebih dahulu. Ini adalah spring yoke spring, ada di bagian ini. Kemudian kita pasang ini trip ratchet atau yang nanti akan mendorong tuas untuk rilisnya spool. Kemudian kita pasang ini drive gearnya. Oke, seperti ini. Baik sobat mancing, jika sudah terpasang
ini drive gear, kemudian spring yoke-nya sudah, kemudian jangan lupa juga anti reverse ini dipasang. Oke ya, kemudian jangan lupa juga dalam ini anti reverse nya. Oke, sobat mancing dipasang seperti ini. Kemudian baru kita pasang side plate nya ini. Dan jika memasang, usahakan nanti spring yoke nya jangan sampai mengarah ke lain-lain. Oke, ini berarti sudah berhasil. Apakah benar putarannya? Ya, karena nanti jika salah memasang anti reverse itu malah putarannya terbalik. Oke, sekarang kita pasang. Jika sudah, kita cek lagi putarannya betul. Nah, kemudian baru kita pasang yang lain. Spool tension knob-nya bisa pasang. Lalu kita bisa, oh ya, untuk spool sebaiknya sobat mancing kita gulung dulu senarnya sobat mancing, kemudian kita bersihkan ya. Ini hanya saya belum sempat untuk menggulungnya, sebagai contoh saja. Oke. Dan senar ini jangan sampai mengarah ke arah tutupnya di sini, karena bisa nyangkut. Ya. Oke. Baru kita pasang, lalu kita lock. Oke ya, di lock. Oke. Kemudian baru kita pasang bagian-bagian yang lain. Kemudian kita pasang ini adalah spring washer dari start drag-nya. Jadi kita pasang sesuai dengan yang ada tadi untuk urutannya. Lalu kemudian seperti ini kita pasang. Juga masih drop washer sebenarnya, tapi berbentuk spring seperti ini. Lalu setelah itu baru pasang handle aslinya saja dulu, kemudian baru kita kencangkan seperti ini. Kita pasang. Oke, kita kencangkan. Lalu kita pasang. Seperti ini. Nah, sudah beres sobat mancing. Baik sobat mancing, ini reel sudah saya selesai servis ringan dan kondisinya juga masih cukup bagus. Jadi untuk kita memancing jigging, silahkan sobat mancing untuk menyesuaikan reel ini menggunakan handle yang khusus single seperti ini, single knob seperti ini sobat mancing ya. Jadi kenapa harus menggunakan ini? Karena lebih nyaman, kemudian juga kita tidak terlalu capek menggulung terlalu cepat, karena rasionya akan berbeda menggunakan handle
dengan panjang seperti ini. Dan tentunya sobat mancing, untuk reel ini kita tentunya tidak bisa menggunakannya di kedalaman yang sangat dalam. Kita hanya bisa menggunakan, kalau saya sobat mancing, hanya menggunakannya di kedalaman di bawah 100 meter, ya sekitar 60 sampai dengan 70 meter itu sudah maksimal. Jadi kita tidak bisa memaksakan reel bait casting ini untuk memancing jigging dengan peralatan medium ataupun heavy. Jadi kita menggunakan peralatan yang light sobat mancing, atau peralatan ringan, jigging dengan kelas ringan. Sobat mancing, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Untuk masukan silahkan di dalam komentar. Salam satu hobi.